Oke, jadi 3 bank besar di Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BRI sudah bagi dividen. Tapi hasilnya ketika 1 hari setelah kumdit, semua harga saham dari 3 bank ini langsung turun anjlok. Nah, fenomena harga saham anjlok setelah bagi dividen itu disebut dengan dividen trap. Pertanyaan selanjutnya, apabila Anda terkena dengan dividen trap, apa yang akan Anda lakukan? Mau jual sahamnya atau di hold? Yuk kita bahas di video ini. Jadi, dividen itu adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh para investor selain capital gain. Nah, para investor itu suka dengan perusahaan yang membagi dividennya secara rutin. Jadi dalam 1 tahun itu ada perusahaan yang membagi dividen 1 kali, ada juga perusahaan yang membagi dividen itu 2 kali, yaitu dividen interim dan final. Tapi ada juga perusahaan yang tidak membagi dividennya setiap tahun. Nah, jadi investor itu suka dengan perusahaan yang membagi dividennya secara rutin tiap tahun, dan juga perusahaan yang membagi dividen yieldnya yang besar. Kenapa? Karena semakin besar dividen yield, maka akan semakin besar juga dividen yang diterima oleh para investornya. Dikarenakan para investor suka atau membeli sahamnya, biasanya harga saham akan cenderung naik ketika mendekati pembagian dividen. Nah, syarat untuk mendapatkan dividen adalah para investor atau pemegang saham itu harus punya saham dan tidak boleh menjual sahamnya sampai dengan closing penutupan hari atau di cumulative date. Nah, setelah mendapatkan dividen, biasanya para investor atau pemegang saham itu menjual sahamnya di hari berikutnya. Kan banyak para investor dan juga pemegang saham yang beramai-ramai dan dalam jumlah yang besar menjual saham di hari berikutnya, maka biasanya di hari berikutnya setelah cumulative date harga saham akan turun anjlok atau turun drastis. Nah, fenomena ini disebut dengan dividen trap. Kemudian kalau kita bicara tentang penurunannya, itu ada juga saham yang penurunannya tidak lebih dari dividen yield dari perusahaan tersebut. Tapi ada juga penurunan yang ekstrim, yang artinya adalah penurunan harga sahamnya itu melebihi dividen yield yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Ya, di sini saya coba tunjukkan chart dari 3 saham bank ini, tapi kita mulai dulu dengan chart dari saham Bank BRI. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk kumdit dari Bank BNI itu berada di tanggal 21 Maret ya. Jadi di sini terlihat harga itu bergerak mulai merangkak naik. Kemudian setelah dari harga kumditnya itu bisa terlihat bahwa harga langsung turun anjlok ya, walaupun tidak besar sih. Dan kalau saya cek penurunannya itu sekitar minus 3,1%. Sedangkan dividen yang diterima Bank BRI untuk tahun ini itu sebesar 231. Dan sebagai informasi, Bank BRI sudah memberikan dividen interim di tahun yang lalu, tahun 2022. Kemudian untuk dividen yield di tahun ini yaitu sebesar 5%. Nah, jadi untuk penurunannya itu tidak melebihi dari dividen yieldnya. Kemudian kita bisa lihat sekarang harga sudah mulai bergerak naik kembali. Kemudian di sini ada chart yang kedua, yaitu chart dari Bank Mandiri. Yang mana untuk Bank Mandiri ini tanggal kumditnya itu di tanggal 24 Maret. Jadi terlihat harga sudah mulai bergerak naik dari awal Maret, kemudian mencapai puncak tertingginya di tanggal 24 Maret, yang mana 24 Maret ini adalah tanggal cumulative date. Kemudian besoknya di hari X date itu harga langsung turun anjlok sebesar minus 6,3%. Dividen yield dari Bank Mandiri saat ini adalah 529, sedangkan dividen yieldnya yaitu 5,1%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini penurunan harga saham itu melebihi
dari dividen yieldnya. Jadi penurunannya itu minus 0,63%, sedangkan dividen yield dari Bank Mandiri hanya 5,1%. Kemudian ini ada chart yang ketiga, yaitu dari chart Bank BNI. Ya, di sini hampir sama ya, ketika itu harga mulai bergerak naik. Untuk tanggal cum date dari Bank BNI ini adalah tanggal 27 Maret. Kemudian di sini bisa terlihat bahwa tanggal 28 Maret atau besoknya itu juga harga langsung turun anjlok sekitar, kalau saya hitung di sini, minus 6,8%. Dividen dari Bank BNI sebesar 392 dengan dividen yieldnya 4,2. Jadi untuk Bank BNI ini penurunan harga sahamnya juga melebihi dari dividen yieldnya. Memang terlihat di sini penurunannya itu sangat besar ya. Tapi setelah itu kalau kita lihat tanggal 29 dan tanggal 30 Maret harga saham dari Bank BNI ini sudah mulai rebound kembali. Jadi artinya kalau saya bisa simpulkan di sini bahwa penurunan harga dari tiga bank ini ya, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI ini, penurunannya hanya bersifat sementara. Dikarenakan juga fundamental dari tiga bank ini itu bagus, saya rasa potensi untuk harga rebound ke depan sangatlah besar. Nah, di sini tadi kita sudah melihat bersama-sama chart dari tiga bank tersebut, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, yang mana semuanya kompak ketika setelah cum date harganya langsung turun anjlok. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika Anda mengalami dividend trap? Di sini saya akan memberikan dua tips buat Anda. Yang pertama adalah, jika Anda memang sebagai trader bukan investor, saya ulangi lagi ya, jika Anda memang sebagai trader, itu Anda seharusnya beli sahamnya harus jauh-jauh hari. Kenapa? Karena Anda akan mendapatkan harga yang di bawah. Tapi katakanlah Anda sudah terlanjur membeli saham di atas, Anda harus melihat penurunannya. Jika penurunannya dalam, kemudian setelah itu Anda juga harus menilai potensi dari perusahaan ini, apakah fundamentalnya bagus atau tidak. Dan Anda juga harus melihat potensi harga sahamnya. Kalau harga sahamnya bergerak turun, itu Anda harus memutuskan diri dengan disiplin memakai yang namanya cut loss. Karena tujuan cut loss adalah mengurangi potensi kerugian semakin besar. Jadi Anda harus memutuskan, apabila harganya sudah terlalu dalam, tidak punya prospek ke depan, dan potensi downtrend yang semakin besar, maka Anda harus memakai yang namanya cut loss. Yang kedua adalah jika Anda punya mindset sebagai investor jangka panjang. Jadi Anda juga harus menilai dari kinerja dan prospek perusahaan ini. Nah, jika Anda menilai tiga perusahaan ini atau tiga bank ini ya mempunyai kinerja yang bagus dan juga punya prospek yang bagus masa depan, saran saya sebaiknya Anda harus hold. Walaupun harga sahamnya saat ini sedang turun, tapi untuk perusahaan yang bagus dalam jangka panjang harganya akan naik. Dan saya rasa untuk tiga bank ini, Bank Mandiri dan Bank BRI dan juga Bank BNI, itu punya prospek yang cerah di masa depan. Oke, demikian video ini, dan saya sebutkan lagi bahwa di sini tidak ada ajakan jual atau beli saham apapun. Jadikanlah video ini sebagai bahan referensi dan informasi buat Anda. Anda tetap harus melakukan yang namanya do your own research sebelum mengambil tindakan untuk investasi saham Anda. So, Anda kalau suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.